Selamat pagi, Sauti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Seksi Dhamma dan juga kepada pemimpin Puja Bakti yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk duduk di sini. Sebenarnya saya ingin bercerita pengalaman saya selama mengikuti kegiatan Atasilani di Wihara Tanah Putih selama 2 minggu ya. Saya mengikuti kegiatan Atasilani itu tahu dari media sosial di Instagram Wihara Tanah Putih dan juga Medcom Astinda. Lalu saya langsung menghubungi ketua panitia yaitu Atasilani Babasanti. Pada saat itu, waktu itu bulan Maret, saya langsung menghubungi beliau dan juga langsung dikasih formulir pendaftaran. Saya juga langsung minta tolong sama Mbak Heni untuk ngeprint formulir pendaftaran untuk saya isi. Tentunya sebelum saya mengisi formulir pendaftaran dan juga untuk ikut itu saya meminta izin kepada anak-anak dan suami terutama ya. Karena kalau tanpa izin dari mereka mungkin saya juga tidak bisa berangkat untuk mengikuti kegiatan Atasilani di sana. Saya berangkat sendirian waktu itu berangkat ke Semarang tanggal 22 Mei hari Jumat. Di sana langsung dijemput sama supir dari Wihara Tanah Putih oleh Pak Martikun dan juga langsung mengisi itu ya registrasi, langsung registrasi bersama Atasilani Upalawati. Selama waktu registrasi itu saya semua barang-barang dicek untuk seperti kosmetik, uang dan apa itu kita semua dikumpulkan dan juga tidak lupa setelah itu ya cek kesehatan, ada cek gula darah, kolesterol, semua kita cek semua. Dan saat itu juga langsung atasila langsung atasila. Dan juga sebelumnya itu hari Jumat itu kita latihan prosedur pencukuran rambut pada hari Jumat, karena pencukuran rambut dilaksanakan pada hari Sabtu jam 2:30. Kita semua mengikuti prosedur pencukuran rambut. Saat prosesi pencukuran rambut itu juga ada seperti permohonan maaf untuk keluarga yang di rumah dan maupun yang hadir. Setelah proses pencukuran rambut, kita masih pakai baju itu ya putih tapi pakai sarung coklat dari Wihara Tanah Putih disediakan berupa 2 set baju putih sama sarung. Dan juga setelah hari Minggunya itu penahbisan pada jam 5 pagi. Kita semua teman-teman Atasilani itu pesertanya itu bukan dari mana-mana ya, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Karawang, dan juga ada yang dari Johor, Malaysia dan juga Singapura. Dia bertempat tinggal di sana, cuma aslinya masih Karawang sama Jakarta. Dia mengikuti Atasilani juga karena banyak motivasi lah. Ada yang ingin pindah patidana untuk orang tuanya. Ada juga yang karena
ya iseng ingin cukur gundul juga ada. Apa? Peserta atas silani itu ada 14 orang. Iya. Dan sebenarnya kita semua juga senang ya mengikuti kegiatan itu. Saat di sana penabisan jam 5 pagi, semua karena itu pengalaman baru, jadi kita itu bangun cepet-cepetan karena belum tahu pakai jubah caranya gitu kan. Ada bangunnya ada yang jam 2, ada yang jam 3, semua iya ada yang bangun jam 2, terutama yang senior ya. Itu yang senior itu paling senior usia 64 tahun, Ibu Yuyun dari Semarang. Dan juga ada Ibu Casmi, mungkin Bu Jutisari kenal ya Bu Casmi. Bu Bambang. Iya, Bu Bambang itu udah 4 kali mengikuti atas silani ini. Dan akan mengikuti lagi nanti di Temanggung, di Dharma Surya ya. Pantai Kutatamo itu jadi kelima kali mau mengikuti atas silani. Umurnya itu 61 tahun beliau, Ibu Jasmi. Karena itu nanti tanggal bulan Juli ada kegiatan juga pelatihan atas silani di Wihara Dharma Surya. Peserta 50 orang untuk mengikuti kegiatan Asada Agung ya, ITETSA ya Bu. Untuk mengikuti kegiatan Tipitaka Chanting di Wihara Mendut dan Borobudur. Selama di sana saya mengikuti kegiatan-kegiatan selama pelatihan atas silani, yaitu bangun jam 4 atau setengah 4, lalu kita semua beres-beres untuk menuju ke Dhammasala untuk mengikuti meditasi. Di situ kita diajari teori dan praktek meditasi, ada meditasi jalan dan meditasi duduk. Dan setiap pagi seperti itu dan juga sore meditasi dan chanting setiap pagi kegiatannya. Setelah meditasi dan chanting pagi, kita juga jam 7 kurang seperempat kita mulai siap-siap untuk makan pagi. Dan di sana juga kita semua peserta atas silani juga ada jadwal piket untuk bersih-bersih wihara, ada bersih-bersih bagian pendopo, bagian ruang makan, bagian dhammasala. Semua kita bareng-bareng kerjakan setiap hari. Karena waktu itu Waisak, jadi kita juga menghadiri festival Waisak di Depak Mall. Ya Pak Ais, kita ketemu sama Pak Ais, sama anak-anak SMB Meta Sena Tegal juga kita ketemu di sana. Sebelumnya itu pindah patah dulu di Depak Mall di halamannya situ. Dan saat penabisan itu Bante Catamano bilang, silakan sebut sebutkan dalam batin cita-cita luhur apa yang ingin dicapai lah saat mengapa mengikuti kegiatan atas silani ini. Ya mungkin salah satunya yaitu saya ingin anak saya lolos UTBK ya. Itu yang saya ucapkan. Terus pas saat mengikuti Waisak di Depak Mall itu saya didatangi anak saya Kesya, ingin panggilnya Mami gitu. Jadi otomatis saya tahu lirik ya. Dia bilang saya diterima di Untidar Magelang gitu. Dia mungkin antara kebetulan atau memang terwujud ya. Itu saya juga terharu saat penabisan, saya juga terharu saat pencukuran rambut juga saya terharu karena saya berangkat sendirian sampai di titik situ saya benar-benar terharu bisa sampai mengikuti kegiatan atas silani itu. Di sana semua teman-teman baik, dari yang anak yang masih remaja itu yang paling muda itu 18 tahun, dia mau kuliah juga, aslinya Salatiga.
dan semuanya guyup rukun bareng-bareng kerja ya. Saat piket kita bersama-sama, kita sebelum tanggal 30 Mei juga kita mengunjungi Cetia Carika, mengunjungi ke makam pahlawan Gatot Subroto di Ungaran. Kata Bante Catamano, dalam mengapa Jenderal Gatot Subroto itu didatangi itu ke makamnya membaca parita-parita dan juga Pamsukula kata di sana, itu karena beliau berjasa pada saat itu saya seingat saya ya, itu waktu zaman dahulu itu dapat donasi rupang dari Thailand dan beliau Jenderal Gatot Subroto itu yang menerima. Menurut Bante Catamano seperti itu. Jadi rutin setiap menjelang Waisak beliau kunjungan Cetia Carika ke makam Gatot Subroto di Ungaran. Dan kami ke sana juga bareng-bareng kita membacakan parita untuk Jenderal Gatot Subroto beserta istri dan keluarganya yang di situ ada. Kita juga mengunjungi wihara Dharmapala ya Pak Aisti, Teplongan ya, Dharmapala di Teplongan situ, dan juga ke STAB Sailendra karena berhadapan dengan STAB Sailendra. Kesan saya datang ke situ itu takjub ya, umatnya itu ternyata itu sebulan penuh dia melakukan latihan atasila. Karena waktu saat pembacaan permohonan sila, mereka bukan Pancasila tapi mereka atasila. Dan juga katanya itu setiap Waisak di sana itu seperti itu ya lebaran kalau di sini. Jadi mengunjungi dari yang umat lain, mengunjungi ke yang Buddhis gitu, mengucapkan selamat Waisak, saling berkunjung. Di situ saya lalu pada saat tanggal 1 juga kita merayakan Waisak, kunjungan ke Juwana di Wihara Widyaloka Pekuwon, itu tempatnya Bante Catamano di sana. Itu juga ternyata banyak umat dari sana wihara tidak lupa juga ke Wihara Sadatipa. Ada ketemu Atasilani Santuti juga di sana, dan tidak lupa juga kita ke Candi Kemasarano di Growong sana, Juwana, kita membaca parita di sana bareng sama Atasilani Gunanandini, Atasilani Damanandini juga mengikuti, dan berkunjung juga itu ke Wihara Lokapanya Sampurna di Growong juga, Juwana situ. Itu wiharanya besar juga di desa situ. Dan setelah itu kita mengikuti kegiatan Waisak di Candi Widyaloka itu malam jam 6. Kita pulang itu sampai Wihara Tanah Putih itu jam setengah 11-an kita baru sampai, dari berangkat jam 7:30 pagi. Sebenarnya maksudnya kegiatan Atasilani itu ada yang cukur, gundul, ada yang tidak. Kalau waktu di Wihara Tanah Putih itu semua wajib cukur gundul, tapi ada beberapa wihara juga yang tidak mewajibkan untuk cukur gundul. Mengapa cukur habis itu? Karena satu yaitu latihan untuk melepas. Yang kedua yaitu untuk menguatkan aditana atau untuk berniat meninggalkan kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, belajar praktik hidup sederhana. Yang empat yaitu memiliki potensi untuk menjalani kehidupan samana. Yang kelima, mengurangi rintangan batin. Dan yang keenam, menyirnakan mana atau keangkuhan dan rasa aku.
mengurangi papanca, kerumitan pikiran terkait perawatan diri. Kalau kita punya rambutan pasti ada perawatan ini itu ya, ada pakai kondisioner, ada harus pakai apa gitu kan. Dan juga ini untuk mengikuti jejak Sang Buddha sebagai bentuk anusati atau peringatan suci. Dan yang terakhir yaitu melatih kepuasan terhadap kondisi tubuh apa adanya. Setiap harinya itu kita di sana juga ada kegiatan seperti apa ya, seperti SPD lah. Kalau di sini seperti SPD ada praktek, ada juga teori-teori Dhamma. Kita juga ada belajar tentang pokok-pokok agama Buddha, tentang juga pembacaan Pali Wacana yang benar. Mungkin barangkali ibu-ibu atau bapak yang ingin mengikuti kegiatan Atasila ini juga di Wihara Tanah Putih dibuka kembali ada untuk Samanera ya Romo. Untuk Samanera itu bulan Juli kayaknya ya Romo, bulan Juli. Dan juga itu untuk Atasila ini ada yang di Temanggung itu di Wihara Dharma Surya bulan Juli juga, tanggal berapa itu saya lupa, itu untuk mengikuti ITC. Dan nanti Desember ada juga di Wihara Sasana Paramita di Temanggung juga bulan Desember. Barangkali ibu yang mau ikut bisa mendaftar. Nanti siap ya Ibu dan Bapak Karakasaba itu siap mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jonathan dan Ibu Vin yang sudah ikut membantu anak-anak saya ya selama saya mengikuti kegiatan di sana, ikut menyokong. Terima kasih Bu Vin dan Pak Jonathan. Mungkin Ibu Heni mau ikut, mumpung liburan Ibu Heni bulan Desember. Sebenarnya kalau ikut itu kayak pengen ikut lagi beneran. Paling tidak seumur hidup sekali lah ikut kegiatan Babaja atau Samanera. Dan ini nanti bulan Juni juga anak-anak akan mengikuti kegiatan Babaja dan Samanera dan Atasila ini di Lasem. Nanti kita akan memberangkatkan anak-anak, juga ada beberapa anak yang mau berangkat sekitar 7 ya Bu, sekitar 7. Nanti ada anaknya Pak Atet, anak saya juga ikut, Robin itu juga mau ikut, anaknya Bu Heni juga mau ikut, anaknya Bu Yani, Liliani yang kecil juga mau ikut. Ya semoga bisa ibu-ibu bisa ikut, mau berangkat lah mengikuti kegiatan ini ya, karena tidak harus bisa baca parita yang apal-apalan banget gitu loh, karena kita juga pakai buku ini, ada buku panduan Atasilani. Di sini ada aturan-aturan atau Sekiawata, itu kita itu ada 75 plus 35 jadi 110. Ada yang tanya kenapa nggak pakai nama Pali ya, karena memang kalau mau pakai nama Pali itu harus ngapalin 110 Sekiawata. Kalau menurut yang saya dengar dari Atasilani, Pabasanti dan Upalawati ya, itu harus menghafalkan 110 Sekiawata. Ada juga dari Atasilani dari Tangerang, dia juga melanjutkan menjadi Atasilani ya. Dia sekarang menetap di PTA di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Dia tidak melepaskan ya. Kemarin waktu pelepasan dia tidak ikut karena dia mau lanjut kegiatan Atasilani. Yang dari Malaysia juga dia sebenarnya di sana tidak ada wihara secara yang Theravada, adanya Mahayana. Jadi dia lebih cocok ke Theravada. Dia mengikutinya itu lewat online, YouTube, ikut TSO juga, ikut TSO juga, dia ikut kegiatan online dari yang Theravada. Dia lebih cocok katanya, saya lebih cocok mengikuti yang Theravada. Dia juga masih baru di mengikuti agama Buddha, jadi tidak harus yang maksudnya harus apal parita kayak gitu juga tidak, karena kita semua itu belajar, masih belajar.
belajar tentang dhamma, tentang apa, parita juga semua. Yang saya tahu pengalaman dari kita juga cerita tuh yang dari Ibu Prapti ya, Bu Yanti kenal ya Bu? Beliau itu guru SMP, itu guru SMP bahasa Jawa. Dia di sana juga di kampungnya itu kan Banyumas, itu kan masih daerah banget gitu kan. Itu dia satu kampung itu yang beragama Buddha cuma keluarga dia aja, cuma 4 orang ya 5 orang sama keluarganya dia gitu. Jadi seharusnya kita bersyukur ya, ada wihara yang besar bagus, itu kita harusnya rajin ke wihara gitu. Di sana guru agama juga nggak ada karena harus ke daerah yang Sumpiuh ya, karena kan jauh gitu. Sebenarnya kita memang benar-benar harus bersyukur kita ada guru agama, wiharanya bagus juga, dan saya juga bersyukur kita rumahnya dekat dari wihara ya. Kita benar-benar harus bersyukur. Dan yang dari Malaysia juga dia itu benar-benar apa ya, dia juga pengen mengikuti lagi kegiatan Atasilani karena memang dia benar-benar senang ya. Yang Ibu Jasmi juga dia semangatnya luar biasa. Dia malah yang waktu Atasilani ketua panitianya itu Atasilani Babasati membuka ini apa ya, kegiatan pelatihan, beliau itu ragu karena dia aduh dapat enggak ya pesertanya, paling enggak 10 lah. Ibu Jasmi itu yang dari Ungaran juga dia tanya terus udah dapat berapa sih, lah dapat berapa, dia ingin kalau dikit ya saya nanti ikut lagi. Jadi dia memang semangat ya, walaupun sudah sepuh dia tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Atasilani. Bahkan mau yang kelima kali beliau mau yang kelima kali. Ternyata itu banyak motivasi lah mengapa ikut yang seperti kegiatan Atasilani. Nah ini untuk saudara Ica, katanya mau ikut ya Ica. Semoga cepat menyusul ya Ca, ikut kegiatan pelatihan Atasilani Ca. Yang dari Singapura juga ada, beliau kerja di sana tapi sudah menetap di sana tapi masih memang di masih orang Indonesia WNI. Dia juga mengikutinya secara online, kadang juga dari komunitas gitu mengundang pantai dari Indonesia seperti Pantai Atadiro, dia juga sering mengundang ke sana. Ya. Barangkali ibu-ibu yang ingin mengikuti nanti bisa lihat Ica, mau ngikuti kegiatan pelatihan Atasilani bisa pinjam ini dulu Ca, panduan Atasilani bisa Ca. Desember Ca ada Ca. Semoga kalau kata Atasilani Gunanandini itu berkata begini, kita mengikuti kegiatan Atasilani itu seperti ikan di dalam kolam ya, seperti ikan di dalam kolam. Ketika kita lepas itu bagaikan ikan di samudera karena banyak rintangannya. Begitu. Semoga juga beliau juga mengajak semoga lebih banyak lagi orang-orang dari Tegal mengikuti kegiatan Atasilani begitu. Dia berpesan seperti itu, ajak yang lain ya Ibu. Ya, sila saya juga. Jadi saya ikut menyampaikan semoga ada ibu-ibu atau saudara Meta atau Ibu Heni bisa mengikuti, atau Yani mungkin bisa mengikuti yang kedua kali. Bisa, atau siapa saja bisa mengikuti. Paling enggak itu memang belajar mengikuti seumur hidup sekali lah begitu. Berkali-kali juga boleh.
Ada yang nggak bisa itu Koci, ada yang nggak gundul, nggak mewajibkan untuk gundul karena beberapa wihara juga mungkin ada aturan yang mewajibkan gundul, ada yang tidak. Ada yang mau ikut, Cak? Kenapa, Cek? Desember ikut, Cek? Desember boleh di itu Temanggung? Boleh, masih bisa. Kalau sebelumnya kalau bisa ya latihan atas sila dulu lah, sering pasti. Kalau lapar sih kayaknya nggak kerasa karena kesibukan ya di sana itu kegiatannya juga banyak kok, jadi nggak kerasa lapar kayak gitu. Iya karena juga ya dikondisikan, tidak kerasa laparnya di sana. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf karena ini masih baru saya di sini, masih grogi. Semoga bisa menyemangati Bapak atau ibu-ibu yang mau mengikuti kegiatan Samanera atau Atasilani. Barangkali bapak-bapak mau ikut, ada nanti Samanera di Wihara Tanah Putih. Atau ibu bisa nanti bulan Desember. Kalau di Tanah Putih itu kayaknya rutin setiap menjelang Waisak. Ya, mohon maaf saya cukupkan sekian dan terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena saya masih belajar. Terima kasih.